akhirnya hostnya bisa membuat mood semua orang. Insya Allah. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ayat 30. Innalladzina amanu wa amilus salihati lahum Innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبثون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang baik amalnya, kata Allah. Karena tidak pernah disia-siakan sama Allah. Allah tumbuh kembangkan, maka dikasih kenikmatan yang luar biasa. Nanti buat orang yang beriman, buat orang-orang yang beramal soleh, yang taat sama Allah, taat sama Rasul, diperlakukan di surga seperti VVIP. Jadi menjadi tamu Allah yang spesial. Tamu Allah yang spesial itu kayak gimana? Saya bunda, kalau melihat perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka aja, baik oleh penguasa yang sekarang ataupun presiden-presiden yang dahulu, selalu tuh dapat undangannya aja udah girang. Terus dress code-nya disiapkan. Jadi pakai baju adat. Dan sudah dapat itu, udah segala-gala tuh. Nunjukin undangan, dress code-nya disiapkan. Bahkan kalau dalam acara-acara yang hebat seperti gala, nah itu perhiasannya dikasih pinjem. Dikasih perhiasan dari merek-merek yang mahal di dunia. Ada yang dari Cartier, ada yang dari Chanel, ada yang dari macam-macam. Kalungnya, gelangnya, antingnya dipinjemin. Itu yang disebut yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Nah ini buat orang-orang yang tidak disia-siakan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka dikasih sama Allah Subhanahu wa taala surga-surga Eden. Surga Aden yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Itu kalau melihat backgroundnya Bunda Astari itu, itu di bawahnya sungai-sungai itu kelihatan. Beliau di atas gunung gitu. Nah, itu sungai di bawahnya ngalir. Jadi di atas perbukitan, tempat-tempat yang indah, biasanya dibikin kastil-kastil. Ada peles-peles yang dikasih nama Jannatu Adnin. Dan ingat ya ayah bunda, buat orang yang banyak, orang-orang iman yang beriman dan beramal soleh yang banyak, maka mereka disiapkan juga surga-surga yang banyak. Jannat bentuknya itu plural, jamak. Jadi surga, 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 Eden. Yang mengalir di bawah mereka berbagai macam sungai-sungai. Dalam surat Muhammad, surat 47,
nanti ayah bunda cari itu. Bagi orang-orang yang bertakwa disiapkan surga yang mengalir banyak sungai-sungai. Ada sungai yang jernih airnya, tidak pernah berubah. Ada sungai dari susu yang enak. Ada sungai dari khamar yang nikmat untuk diminum. Dan ada sungai dari madu yang disucikan. Jadi bagi satu orang tuh udah surganya adem indah, sungai-sungainya banyak rupanya. Dan sungai-sungai mengalirnya nanti ayah bunda cari dalam surat Muhammad ayat berapa. Jadi itu Masya Allah, ngebayanginnya nggak masuk akal bagi saya. Gimana di istana kita nanti bakal ngalir sungai-sungai berbagai macam rasa, 4 rasa di situ. Allawna fiha min athawira min dahabin wa yalbathuna thiyaban khudra min sundusin wa istabrak. Mereka dikasih perhiasannya, kalau tadi itu kata Bunda Suci endorse, merek-merek mahal tidak endorse. Nah ini enggak dikasih, jadi nggak usah dipulangin. Berbagai macam gelang emas dikasih, bentuknya modelnya terserah. Mau model apa kepengenan dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perempuan mau berapa kilo juga boleh makainya. Yang laki-laki boleh nggak usah pakai gelang emas? Jawabannya boleh. Jadi kalau di jannah di surga boleh pakai. Nah, nanti cari ya sama ayah bunda hadis tentang Rasulullah SAW melarang laki-laki menggunakan emas dan pakaian sutra, tapi Rasulullah memperbolehkan untuk kaum wanita. Jadi para ayah meskipun punya harta, nah, jangan gunakan emas, jangan gunakan sutra. Kenapa? Nah, sabar aja, nanti juga dibolehin. Nanti di surga pakaiannya juga gitu. Wa yalbathuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Pakaian sutra boleh digunakan, baik laki-laki maupun wanita. Dan rupanya kalau menghadap para pembesar dan jadi tamu VVIP, pakaiannya dari dulu sampai sekarang itu begitu gambarannya ya bunda. Ada pakaian sutra yang berkualitas bagus dipakai di dalam sebagai kemejanya, dan juga ada yang jadi jubahnya, jadi outernya. Jadi kalau melihat para pembesar-pembesar maupun sekarang nih di Timur Tengah misalnya, atau zaman Romawi, atau zaman apapun juga, pakaiannya selalu begitu. Ada pakaian yang bagus dipakai di dalam, dan kemudian mereka menggunakan jubah. Itu yang disebut min sundusin, sutra halus di dalam, wa istabrak, dan sutra yang tebal di luar. Dan rupanya sekarang pakaian modern juga begitu. Buat orang-orang yang mereka menggunakan kemeja di dalam, dan kemudian mereka menggunakan jas atau jaket di luar. Dan kalau sudah mereka tampil gagah, cantik, menawan, dan dalam acara-acara yang berkelas, acara-acara hebat, nah mereka dikasih tempat duduk yang keren-keren. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Mereka duduk di atas dipan-dipan. Duduk di atas couch, di atas sofa mahlika yang bagus-bagus. Dan perhatikan ayah bunda, di ayat-ayat ini ada warna favorit ahli surga. Warnanya apa tuh? Hijau. Dan ayah bunda nanti kumpulin ya, warna pakaian yang disukai oleh Rasulullah SAW. Selama ini yang kita tahu kan putih. Nanti kita ketemu di ayat ini hijau. Warna apa lagi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW bajunya? PR, cari sama ayah bunda.
Jadi bajunya Rasulullah SAW warnanya apa saja yang disukai? Adakah warna kuning? Adakah warna biru? Karena warna kuning baru kemarin mulai diperebutkan. Nah, adakah warna merah? Apakah Rasulullah SAW menyukai warna merah? Nanti sama ayah bunda dicari. Dan ayah bunda nanti bakal mengerti itu. Dari warna saja bisa dilihat psikologi seseorang. Orang yang suka menggunakan warna biru, orang yang model kayak begini. Orang yang suka menggunakan pakaian warna putih, kayak Bunda Laila ketua kelas A, orangnya kayak begini. Orang yang suka menggunakan pakaian warna hitam, orangnya kayak begini. Warna itu menunjukkan psikologi. Dan psikologi warna itu nanti bakal. Nah ini mulai berlatih ya Bunda. Berlatih menggunakan pakaian-pakaian ahli surga. Warna hijau. Setahu saya, baju saya warna hijau dikit itu. Apa jangan-jangan nggak ada? Coba ntar cek habis ini. Dan hijaunya hijau bagaimana? Yang disukai. Dan ayat bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 30 dan 31 kita belajar bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh nggak bakal disia-siakan amal solehnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kebaikan itu berbuah hasil yang membahagiakan. Meskipun nggak kita rasakan ketika kita masih hidup di dunia. Ulang nih statement ini. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, nggak mungkin disia-siakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti berbuah hasil yang membahagiakan, meskipun tidak dirasakan selagi hidup di dunia. Jadi teruslah beramal soleh, teruslah beriman, teruslah bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kayaknya kalah, meskipun sepertinya merugi, meskipun diketawain orang. Malah jadi muslimah hidup kere sering tuh diledekin. Dan sekarang banyak tuh orang-orang berkalimat Islam ngajarin apa? Hampir semua negara-negara Islam ini tertinggal. Negara Islam ini jadi negeri yang nomor 3, bukannya nomor 1, nomor 2, nomor 3 jauh tertinggal. Dan ayah bunda, ketahuilah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau angkat, pasti Allah angkat derajatnya. Dan bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan. Dulu Persia pernah Allah angkat derajatnya. Romawi pernah Allah angkat derajatnya. Islam juga pernah Allah angkat derajatnya. Nanti digilir. Kalau hari ini Amerika misalnya yang mimpin, sekarang Amerika juga sudah mulai merasakan sunset. Sudah mulai turun. Yang ayah bunda bisa lihat siklusnya kurang apa negeri Jepang. Jepang tuh ayah bunda, mungkin dalam hidup kita menyaksikan hebatnya Jepang. Tapi Masya Allah, sekarang hampir hancur segala-gala. Dan lebih dahsyatnya lagi karena mereka itu gak suka menikah, mereka gak punya anak, maka warga lansianya sekarang sudah 1/3. Jadi sudah negeri tua. Dan kalau melihat karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan, kebanyakan orang tua yang sudah tidak produktif. Maka kalau tahun 80-an, 90-an kita tahu ada Sony, ada Panasonic, ada Sharp, ada merek-merek dunia yang hebat-hebat. Sekarang sudah mulai pudar. Dan dahsyatnya lagi, karena lansianya itu angkanya cukup mengkhawatirkan, maka negara sudah hampir nggak sanggup untuk membiayai lansia. Jadi ada istilah dulu,
mereka punya tradisi. Orang-orang lansia, hati-hati nih, di atas umur 60 tahun. Kalau di Jepang tuh, nanti dibuang di hutan oleh keluarganya sendiri karena beban. Ada tradisi apa namanya? Puspo pernah baca tuh. Dan Masya Allah, segitunya. Mereka repot tuh ngurusin lansia. Jadi ini negeri sunset. Udah turun, hancur-hancur. Yang lebih khawatirnya lagi ya Bunda, itu SD, SMP, SMA, udah banyak yang tutup karena nggak ada murid. Jadi fakta-fakta itu terlalu mencengangkan, mengkhawatirkan. Jadi karena itu ya Bunda, urusan jadi negeri yang bahagia di dunia ini, itu hanya urusan giliran yang Allah pergilirkan aja. Kalau dalam bahasa Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu adalah hari-hari yang kami putarkan, pergilirkan di antara manusia. Nah, statementnya ayat 30-31 adalah, jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang banyak amal soleh, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan. Kalaupun kita tidak bisa merasakan balasan Allah, yakinlah Allah siapkan yang terbaik nanti di akhirat. Jadi meskipun balasannya kita nggak ngerasain sama sekali di dunia. Jadi terus beramal soleh. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau udah dapat undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ntar jangan lupa ya, calling-calling ya. Kalau udah dikasih baju warna hijau dari sutra yang halus dan sutra tebal, kalau Bunda Lela udah dikasih gelang dari emas yang indah-indah, terus udah dikasih jannat aden, surga-surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, saling calling-calling. Kali aja kita bisa kumpul, kongko-kongko lagi nanti di sana. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, PR-nya nih banyak nih. Warna kesukaan Rasulullah, warna pakaian, cari itu sama ya bunda. PR-nya juga tadi itu, berbagai macam sungai-sungai yang mengalir di surga, rasanya apa saja. Nah, itu dalam surat Muhammad. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau Allah kasih kita istiqomah setiap hari begini, hidup kita akan makin baik, makin beriman, makin bertakwa sama Allah, makin banyak amal solehnya, makin hati kita ridho, makin senang, makin tenang, hingga insya Allah nanti saat Allah Subhanahu wa Ta'ala jemput kita dalam nafas terakhir, mudah-mudahan panggilannya jadi indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wah, itu kalau pulang tuh disambut keren. Jadi kalau pulang disambut canggih lah. Mudah-mudahan penyambutan terbaik Allah siapkan buat kita semuanya. Semangat terus ayah bunda untuk melakukan keimanan dan amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang Allah sayangi, yang Allah rahmati, yang Allah banggakan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.